Salam jumpa kembali pemirsa. Untuk kali ini saya akan membahas tentang tanaman. Dan di sini saya akan menunjukkan beberapa tanaman lombok atau cabai yang telah saya tanam. Dan inilah cabai-cabai yang telah kita tanam, dan dia juga sudah membuahkan hasil atau sudah menunjukkan bahwa dia sudah berbuah lomboknya. Dan ini adalah tanaman lombok yang sehat. Kenapa dia bisa disebut sehat? Karena ujung pada tanaman lombok ini berwarna hijau muda, atau dia mengeluarkan batang lombok baru atau batang bunga baru untuk tanaman lombok kita. Dan ini adalah tanaman yang sehat. Dan untuk lombok di sini, ini adalah tanaman lombok yang tidak sehat. Kenapa disebut tidak sehat? Karena di samping pohonnya ujungnya keriting, dia berwarna coklat, dan ini akan sulit sekali untuk berbuah atau berbunga. Jikapun dia berbunga, bunganya ini nanti akan rontok, akan lepas. Jadi kita menyebutnya adalah ini ujung atau lombok yang tidak sehat. Dan ini adalah lombok yang tidak sehat. Ini meskipun seperti ini, tapi ini masih kita bisa menyebutnya lombok sehat karena dia masih mengeluarkan batang bunga baru atau bunga yang muncul bunga baru. Jadi meskipun dia sedikit keriting, tapi masih disebut lombok yang sehat. Dan ini juga lombok sehat, meskipun dia kecil, tapi dia sudah mengeluarkan banyak lombok. Kecil sekali bentuknya bunga ya lomboknya pemirsa, tapi dia sudah mengeluarkan banyak sekali lomboknya. Dan ini juga meskipun kecil, dia sudah mengeluarkan lombok. Dan ini juga kecil, dan dia juga sudah mengeluarkan lombok. Ini adalah lombok sehat, dan ini lombok sehat karena dia berbatang hijau atau pucuknya hijau muda, dan dia mengeluarkan bunga baru. Dan ini disebut bunga sehat. Dan ini bunga sehat. Ini bunga yang tidak sehat karena dia sudah mulai keriting, dan kemungkinan dia juga akan rusak. Ini lombok yang tidak sehat, dan dia tidak akan bisa tumbuh. Dia hanya tumbuh keriting gini saja dan tidak akan tumbuh membesar. Dan di sampingnya adalah tumbuh lombok sehat. Dan ini lombok sehat, dan ini lombok sehat. Dia sudah mengeluarkan banyak sekali lomboknya. Dan ini juga lombok sehat, sudah besar. Dan ini juga keluar pucuk baru atau pucuk hijau, dan dia keluar bunga, bakal bunga. Dan ini kita menyebutnya lombok sehat. Dan ini lombok sehat. Dan ini lombok sehat. Ini lombok tidak sehat. Ini lombok sehat, juga kecil, sudah berbunga juga. Oh ya pemirsa,
Perlu Anda ketahui bahwa tanaman lombok yang sehat ini pada awalnya adalah tidak sehat. Dan saya menggunakan cara mengatasi lombok yang tidak sehat itu supaya menjadi lombok yang sehat. Kenapa saya menyebut ini adalah lombok yang awalnya tidak sehat? Kita bisa melihat dari tanda-tandanya, yaitu di sini banyak sekali cabang. Dan ini cabang-cabang baru. Ini cabang baru, dan ini cabang baru, dan ini cabang baru. Banyak sekali cabang baru. Inilah hasil dari pembuatan atau hasil pemangkasan dari lombok yang tidak sehat. Telah kita pangkas, kemudian akan menjadi lombok yang sehat dengan cara yaitu seperti ini pemirsa. Inilah yang kita telah pangkas dari lombok yang tidak sehat. Kita pangkas seperti ini, dan nanti dia akan kembali atau muncul pucuk baru. Dan ini lombok yang awalnya juga tidak sehat, kemudian saya pangkas ujungnya, dan ini muncul lombok-lombok kecil atau anakan kecil baru seperti ini. Dan ini juga, ini yang awalnya kita pangkas dan dia muncul anakan baru. Inilah yang nanti akan kita ulas dari lombok yang tidak sehat menjadi yang lombok sehat dengan cara kita memangkasnya, yaitu, dan ini hasilnya pemirsa. Ini awal tanaman yang telah kita pangkas, dan kita akan membuatnya menjadi tanaman yang sehat, yaitu kita bisa melihat ciri-ciri yang setelah kita pangkas dia akan memunculkan bunga-bunga atau anakan baru. Dan inilah anakan baru yang telah muncul ketika pucuknya kita pangkas seperti ini. Dia akan sehat dan nanti akan tumbuh lebat. Inilah anakan baru yang akan kita bahas kali ini, yaitu caranya seperti ini pemirsa, supaya kita akan menghasilkan. Dan ini tanaman ini tidak sehat, ini bunga yang tanaman yang tidak sehat seperti ini, dan dia tidak akan berkembang. Dan lihat batangnya pemirsa, atau dia tidak muncul anakan baru di batangnya. Kita bisa lihat ini tidak muncul anakan, ini tidak muncul anakan, tidak muncul anakan, sampai batang pun dia tidak muncul anakan. Ini tanaman yang belum kita pangkas, dia tidak muncul anakan, dan dia tetap membesar dan meninggi, tetapi dia tidak sehat. Caranya adalah kita akan mengambil daun keriting atau daun yang rusaknya. Ini akan kita ambil semuanya, akan kita potong semuanya, atau akan kita hilangkan daun keritingnya. Ini akan kita buang semuanya, dan kita akan pangkas atau kita gundulkan ujungnya. Kita buang-buang saja, nggak apa-apa pemirsa, karena dia nanti akan muncul pucuk baru, atau dia akan memuncul anakan baru yang di bawah batangnya itu dia akan muncul. Cara seperti inilah cara yang terbaik atau solusi yang tepat untuk memunculkan anakan atau memunculkan baru, pucuk baru atau pucuk sehat. Nah, seperti ini pemirsa, kita gunduli atau kita hilangkan semua daun-daunnya, dan nanti kita akan melihat dia akan memunculkan pucuk baru atau batangnya ini akan mengeluarkan anak-anak baru. Jadi sini kosong, nanti dia kita biarkan dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu, dia sudah mengeluarkan anak baru. Di sininya akan mengeluarkan anak baru, dan batang ini pun nantinya juga akan mengeluarkan pucuk yang baru. Di sini sudah saya coba seperti ini, dan ini juga saya gunduli, dan nanti dia akan memunculkan. Di sini sudah mengeluarkan anakan baru pemirsa. Inilah anakannya, sudah memunculkan anakan baru.
Dan di sini juga memunculkan anakan baru. Dan dia juga sudah saya gundul supaya dia bisa berkembang dengan baik. Dan di sini juga awalnya ini juga saya gundul dan sekarang dia muncul anakan. Ini setelah digundul ya pemirsa. Lihat hasil gundulnya ini pemirsa. Ini adalah hasil gundulnya. Kita potong, kemudian dia muncul anakan baru seperti ini. Dan anakannya juga banyak. Dan di sini akan kita lihat lagi tanaman yang akan keriting atau akan kita buang. Kita akan memotongnya seperti ini ujungnya. Kemudian tanaman yang keritingnya atau tanaman yang rusak, daun yang rusaknya telah kita potong semuanya, akan kita habisin. Karena daun yang keriting kalau kita biarkan dia akan rusak juga, akan mengganggu pertumbuhan tumbuhan lain atau daun lain. Jadi jalan satu-satunya adalah kita merusaknya atau mengambilnya. Dan di sini dia juga sudah mulai rusak atau keriting atau berwarna coklat atau terhambat pertumbuhannya. Kita bisa memangkasnya seperti ini, dan daun yang rusak seperti ini pun akan kita ambil seperti ini. Dan ini daun yang sehat akan kita biarkan, yang nantinya akan tumbuh baru. Dan seperti ini juga tadinya sudah kita potong juga nanti akan tumbuh menjadi tanaman baru atau pucuk baru. Dan ini juga hasil potongan yang telah kita buat juga. Dan ini dia mengeluarkan pucuk baru beserta banyak anakan. Di sini anakan, dan dia akan tumbuh sehat nantinya ketika besar. Dan ini adalah hasil dari tanaman yang sudah besar, yang sudah kita ambil batang yang rusaknya dan sekarang menjadi anakan yang banyak anakan. Dan ini semua anakan dan semuanya tumbuh dengan subur. Jadi ini tumbuh subur anakannya. Ini anakan semua pemirsa. Ini hasil dari pemotongan atau pemangkasan, dan telah memuncul anakan, banyak anakan. Dan dia juga sudah mulai berbunga dan sehat. Dan ini hasil pemangkasan dari pucuk pohon itu sendiri. Dan ini sudah mulai berbunga dan sehat. Dan ini sehat juga pemirsa. Dan ini juga hasil dari potongan yang telah kita potong atau kita pangkas pucuknya. Dan lihat hasilnya pemirsa, ini juga tanaman yang sehat, pucuk yang sehat ya pemirsa. Dan ini juga bekas kita potong juga, dan kita buang daun yang rusaknya. Di daun yang rusak juga kita pangkas. Ini kita potong daun rusak, ini batang rusak juga kita pangkas, dan ini batang rusak juga kita pangkas. Inilah batang-batang yang telah kita pangkas dan mengeluarkan pucuk baru atau pucuk yang sehat. Dan ini juga sehat, banyak sekali dan sehat semua hasilnya. Seperti ini ya pemirsa, cara kita atau solusi kita untuk menanam tanaman cabai atau tahap awal atau bagi pemula yang ingin menanam cabai dan tidak tahu bagaimana solusi mengatasi tanaman atau cabai kita yang rusak. Dan ini ada tanaman cabai yang rusak. Lihat pemirsa, ini rusak. Dan ini tidak bisa kita biarkan. Jika kita biarkan, dia akan membesar dan akan seperti ini terus, dan dia tidak akan berkembang biak. Dan kita akan memotongnya. Bagian rusaknya juga akan kita potong, dan kita akan membiarkan bagian yang sehat seperti ini.
Kita akan biarkan seperti ini, nanti dia akan tumbuh atau akan muncul tanaman yang sehat. Seperti ini hasilnya, tanaman sehat yang telah kita potong. Dan inilah ulasan dari saya pemirsa. Dan ini juga bekas. Dan ini adalah bekas potongannya. Bekas potongannya yang telah kita potong. Dan ini muncul tanaman sehatnya. Seperti ini ya pemirsa, ulasan dari kita. Untuk mereka yang pemula, atau bagi kalian yang pemula, kalau pengen nanam atau mencoba menanam lombok tapi tidak tahu caranya, dan inilah solusinya agar kalian bisa menanam tanaman lombok dengan aman dan sehat. Terima kasih untuk ulasan kali ini pemirsa, dan jika kalian suka, kalian bisa mencobanya di rumah, dan jangan lupa like, share, serta komen pemirsa. Selamat mencoba, dan jangan lupa subscribe pemirsa. Terima kasih.